Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami sudah ada pemirsa yang akan ikut berdiskusi, yaitu ada Pak Marsono di Jombang. Ya, selamat sore, silakan Pak Marsono. Apa pendapat Anda terkait permasalahan koordinasi antar lembaga negara dalam hal ini Polri dengan KPK maupun dengan Komisi Yudisial? Silahkan komentar Anda, Pak Marsono. Ya, begini, masalah kepolisian sekarang ini seolah-olah itu mau menunjukkan diri bahwa tajinya itu masih tajam. Jadi segala masalah yang betul-betul masuk pasal itu dipaksakan kelihatannya. Nah, ya sekarang masalah BG itu dalam amar putusannya kan menjalankan pada waktu itu menjalankan tugas kan bukan termasuk pejabat yang wajib di KPK, diperiksa KPK. Jadi KPK tidak berhak memeriksa BG karena bukan pejabat negara. Amar putusannya itu, masuk Sarpin itu waktu itu. Terus kalau BG itu bukan pejabat negara, dia itu kan dibayar dari APBN. Walaupun kalau misalnya bukan pejabat negara berarti bukan militer, termasuk PNS misalnya. Dia itu sebetulnya PNS pada waktu angkatan kepolisian diganti menjadi kepolisian negara itu kan ada kata-kata kepolisian negara adalah pegawai negeri sipil yang berhak memegang senjata api pada dekade 70-an itu. Nah, polisi itu tidak lihat di daerah-daerah itu, di daerah Jombang itu, di Mojowarno itu kalau orang punya hajatan kan mesti lapor polisi untuk pengamanan. Itu diminta uang, Mbak. Itu loh masalahnya. Terus ada lagi kasus lagi, tidak tahu polisi dari resort mana itu nembak orang. Ya. Nah, yang ditembak itu jemaat gereja Kristen Jawi Wetan. Baik. Di Mojowarno itu. Jadi Anda menilai polisi saat ini citranya kurang baik, bahkan dengan kebijakan-kebijakannya Anda nilai susah. Kelihatan dari biar sampai kiamat itu kalau kelakuannya polisi begitu mana rakyat itu senang. Ya, baik, terima kasih Pak Marsono sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kita mungkin tanyakan dulu ke Pak Agus nih. Ternyata memang masyarakat menilai juga seperti itu, hampir sama suaranya nadanya dengan tokoh-tokoh masyarakat saat ini menilai kinerja polisi. Betul, Mbak. Ya, kami tidak mengklaim bahwa kami ini seperti malaikat, seperti juga nabi, tidak. Dari 430.000 polisi seluruh Indonesia, ada mungkin, saya yakin ada teman-teman saya yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada, kita menyadari itu. Makanya butuh peran serta masyarakat. Kalau ada polisinya yang menyimpang, laporkan kepada pimpinannya, pasti diproses. Ya. Tidak kurang setiap tahun lebih dari 100 polisi yang kita berhentikan karena berbagai permasalahan, yang tidak bisa mengemban tugas ini, yang tidak bisa melaksanakan perintah negara, perintah undang-undang, perintah rakyat. Lebih dari 100 setiap tahun dengan berbagai permasalahan ya, Mbak ya. Nah, itu kita ekspos setiap akhir tahun, Bapak Kapolri mengekspos. Tapi sayangnya sekarang yang terlihat justru oleh masyarakat bukan hal-hal positif seperti itu, Pak. Bahkan yang mencuat itu adalah tadi seperti katakan polisi seperti ingin tunjuk gigi gitu. Bukan begitu, Mbak. Sebetulnya kita melaksanakan tugas biasa. Perintah undang-undang seperti itu. Ya kan? Tidak ada yang aneh dengan pelaksanaan tugas kami ini. Seperti biasa. Ada orang lapor, kita tangani. Kena pasalnya kita lanjutkan. Kalau tidak bisa ya berarti kita harus hentikan. Apakah ini suatu hal yang biasa ketika orang-orang yang ditetapkan tersangka ada kaitannya gitu di masa lalunya dengan salah satunya adalah ya memang kebetulan saja Bapak Sarpin ini sebagai pelapor pada saat itu beliau yang memimpin sidang gugatan pra peradilan. Kemudian ada yang mengomentari Pak Sarpin. Pak Sarpin punya hak dong melapor kepada siapa? Kan tentunya kepada polisi yang menangani kasus ini. Keterkaitan dengan undang-undang bahwa pidana umum tuh polisi yang nangani. Kita lakukan pemeriksaan. Ini kan berproses. Belum tentu juga beliau-beliau itu salah. Ya. Nah,
Tadi mungkin sedikit saya komentari pernyataan Pak Raja ini. Memang ya itu, polisi tidur aja bikin susah katanya, gitu kan. Coba misalnya tidak ada polisi tidur, keluarga kita jalanan lancar, begitu kecelakaan mati, siapa yang dicari? Polisi nggak ngatur lalu lintas nih, mati jadinya. Salah lagi, kan begitu. Ya kita sadari itu. Terima kasih juga Pak Marsono masukannya untuk teman-teman saya di Jawa Timur. Saya yakin ada teman-teman saya yang mendengar pembahasan kita sore ini. Ya, itu menjadi bahan masukan, bahan koreksi bagi kita untuk lebih baik lagi. Baik, silakan Mas Raja komentar dulu. Saya kira perlu kerendahan hati polisi ya untuk betul-betul membuka hati dan membuka telinga terhadap rasa keadilan ini ya. Tidak hanya sekedar defensif dengan mengatakan bahwa silahkan melapor dan lain sebagainya. Jadi ini real ya. Jadi ini menjadi rahasia umum bahwa ada masalah di internal polisi dan harus kita benahi secara bersama. Tadi misalkan bicara tentang bagaimana seretnya dana di kepolisian untuk penyidikan. Ini bagian dari tanggung jawab negara untuk menyelesaikan. Tapi menurut saya ada agenda besar yang mesti diinisiasi di internal polisi sendiri bahwa ini ada masalah. Kita semua punya tetangga atau punya saudara yang polisi. Kalau mau sekolah aja bayar kok gitu loh. Kan itu rahasia umum gitu ya, rahasia umum yang semua orang tahu gitu. Kalau di pinggir jalan, kalau kita kena tilang itu pasti sogok bisa gitu, kira gitu ya, kira gitu. Nah, dalam hal ini apa yang terjadi menurut Anda? Saya ingin mengatakan bahwa terlepas dari kasus Kaya ini, saya melihat pemimpin-pemimpin polisi ya, terutama elit pada hari ini itu tidak secara tulus membuka hati dan buka telinga untuk melakukan reformasi internal seperti yang dulu pernah diinisiasi ya menurut saya. Dan apa namanya tanpa reformasi internal yang sistematik ini menurut saya ya akhirnya kejadian-kejadian semacam ini akan selalu terjadi. Dan oleh karena itu ya yang rugi ya rakyat, kepolisiannya sendiri, karena sekali lagi kita butuh polisi yang kuat, polisi yang efektif, yang transparan, yang akuntabel, yang melindungi rakyat gitu. Dan oleh karena itu ya harus ada inisiatif sendiri dari internal polisi dan juga pressure dari masyarakat untuk polisi supaya bisa berbenah. Dan pernyataan Buya Sapi dalam konteks menurut saya adalah bagian dari public pressure untuk polisi melakukan introspeksi dan Jadi sebaiknya tidak selalu merasa diserang dalam tanda kutip seperti itu ya. Saya kira enggak lah ya. Saya kira ini era demokratis ya dan apa namanya kritik merupakan obat justru ya menurut saya obat mujarab untuk berbenah saya kira. Baik, kita simak dulu ada pemirsa yang akan berdiskusi dengan kita saat ini yaitu Pak Theo di Flores Timur. Silakan dengan pendapat Anda Pak Theo. Ya, malam Mbak. Ya, silakan Pak. Malam. Ya, jadi gini Pak Raja, kalau polisi itu kita semua sepakat polisi itu harus baik, harus akuntabel, harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, benar. Saya kira persoalan hal-hal yang dilakukan oleh polisi dalam tanda petik yang dinilai negatif oleh masyarakat itu persoalan lain. Dengan jangan itu dikedepankan setiap ini saya lihat kok polisi mau menegakkan hukum kok kalau menyangkut orang pimpinan-pimpinan lembaga tertentu seperti KPK, KY, kok polisi selalu dipojokkan. Saya kira begini, KY itu juga harus tahu bahwa mereka tidak kebal hukum. Semua kita kan punya derajat yang sama di hadapan hukum. Makanya KY jangan sok-sokan lah. Kalau Hakim Sarpin itu salah, ya nanti tunggu laporan kayak proses secara aturan di lembaganya. Jangan masa ketuanya ngomong Sarpin bodoh lah segala macam. Mbak, saya mau sampaikan, Pak Hakim Sarpin itu adalah pelaku sejarah yang kemudian di generasi berikut itu yang akan menilai apa yang dilakukan Sarpin hari ini adalah terobosan hukum yang sangat luar biasa. Kita semua juga ngerti, kita semua ngerti proses penetapan Budi Gunawan itu kan juga harus mundur lah. Ini opini semua ini kan dikedepankan menutupi belang KPK seperti itu, AS segala macam. Itu motivasi AS menetapkan Budi Gunawan kan juga jangan dipungkiri dong. Iya. Baik, kami sudah tangkap maksudnya harusnya memang tidak ada perbedaan gitu ya terhadap seorang dalam penegakan hukumnya. Saya mau sampaikan kepada saya mau sampaikan kepada Pak Kabid Humas ya. Pak Kabid Humas, saya berharap supaya Polri tidak berkecil hati. Banyak rakyat juga yang berada di belakang Polri. Jalan baik, terus, terima kasih Pak Theo atas komentar Anda pada hari ini. Ya, silakan nih Pak Agus, silakan ditanggapi. Ya, tentunya itu salah satu bentuk dukungan moral bagi kami ya, kepolisian.
Ya, terima kasih untuk Pak Theo dan juga seluruh saudara-saudara kami di seluruh Indonesia ini, bahwa kami siap dikoreksi, kami siap dikritik. Tadi yang disampaikan Pak Raja bahwa kita tidak siap untuk pembenahan. Saya juga kembali akan sampaikan, ya, sejak reformasi tahun 98, kita reformasi, kemudian kami pisah dari TNI, kami sudah mengeluarkan buku biru yang ditandatangani oleh Pak Kapolri waktu itu, Pak Jenderal Sutanto. Di situ kami sudah canangkan reformasi menuju Polri yang profesional. Sampai sejauh ini apakah sudah terlaksana? Ada tiga komponen penting di situ yang menjadi bahasan. Yang pertama aspek struktural, yang kedua aspek instrumental, yang ketiga aspek kultural. Nah, aspek kultural inilah yang beliau pada saat itu pahami, kita perlu waktu untuk membenahan itu. Nah, inilah dalam tahap inilah kita perlu waktu terus. Ya, tentunya kami berharap juga tanpa peran serta, tanpa dukungan masyarakat, kami tidak akan bisa berbuat banyak. Ya, kami tidak menutup diri, kami tidak resisten dengan koreksi, kami tidak resisten dengan kritik. Silahkan kritik, selama itu membangun, ada faktanya, kami akan berterima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Marsono, ada hal-hal yang harus kami benahi, itu kami terima. Gitu kan. Demikian juga kalau misalnya ada teman-teman kami yang punya keberhasilan, punya prestasi, ya tentunya ini juga menjadi perhatian dari masyarakat, kan begitu.